Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Pipit Handayani, teman belajar matematika. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya tentang persamaan lingkaran, silahkan ke description box karena linknya udah aku sertakan di situ. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi, posisi titik terhadap lingkaran itu ada tiga. Yang pertama, titik berada di dalam lingkaran. Yang kedua, titik tepat berada di lingkaran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah titik berada di luar lingkaran. Seandainya garis putus-putus ini adalah menyatakan jari-jari dan D adalah jarak antara dua titik, apa yang dapat kita lihat dari perbedaan tiga gambar ini? Nah, yang pertama itu terlihat bahwa D kurang dari R. Ya, jadi jarak D, jarak antara dua titik ini lebih kecil daripada jarak jari-jari itu sendiri. Maka itu disebut dengan titik di dalam lingkaran. Apabila D sama dengan R, maka itu titik berada pada lingkaran. Nah, apabila D lebih dari R, maka titik berada di luar lingkaran. Ya. Lalu bagaimana cara menentukan D? Ingat, D itu adalah jarak antara dua titik. Ya, distance, bukan diameter. Pada kasus ini, D bukan diameter, tetapi jarak antara dua titik, yaitu akar dari X1 dikurang A dikuadratkan ditambah Y1 dikurang B dikuadratkan. Nah, langkah kedua untuk menentukan posisi titik terhadap lingkaran, itu kita bisa langsung mensubstitusikannya ke dalam persamaan lingkaran. Ini titik X1, Y1 langsung kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Nanti tandanya lihat, kalau dia di dalam lingkaran berarti dia kurang dari R kuadrat. Ya, begitupun dengan pusat A, B dan bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi, perbedaannya di sini hanya melihat pada tandanya. Kalau titik berada di dalam lingkaran, maka dia kurang dari R kuadrat. Ya, kalau titik berada pada lingkaran, maka dia akan sama dengan R kuadrat. Untuk bentuk umum, maka dia akan sama dengan 0. Dan apabila titik di luar lingkaran, maka itu tandanya lebih dari. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, diketahui koordinat titik A 1,5, titik B min 2,4, dan titik C min 4,4. Tentukan kedudukan titik-titik tersebut terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 26. Sebelumnya berarti kita udah tahu ya, untuk titik A kita 1,5, lalu pusat kita 0,0, dan jari-jari kita adalah akar 26. Oke, untuk titik A kita gunakan perbandingan D dengan R. Nah, jadi kita harus mencari D dahulu. D adalah jarak antara dua titik, berarti X1 dikurang A dikuadratkan ditambah Y1 dikurang B dikuadratkan. Berarti X1-nya berapa? X1-nya adalah 1 dikurang A. A-nya adalah 0, pusat ya. Berarti 1 dikurang 0 dikuadratkan ditambah Y1 adalah 5, dikurang B adalah 0. Oke, maka kita peroleh akar dari 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka kita peroleh akar 26. Ternyata nilai D adalah akar 26 dan nilai R juga akar 26. Sehingga hubungan D dengan R adalah sama. Kita tahu kalau sama berarti titik A berada pada lingkaran. Gitu ya. Nah, untuk titik B, kita gunakan metode substitusi. Jadi kita punya titik B min 2,4 dan persamaan lingkaran kita X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 26. Ya, maka kalau metode substitusi, maka kita ganti X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Sekarang kita ganti nilai X1-nya dengan negatif 2. Berarti min 2 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Maka ketemu 4 ditambah 16. Maka nilainya adalah 20. Sehingga dapat kita lihat bahwa X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu kurang dari R kuadrat, di mana nilai X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat 20, dan nilai R kuadratnya 26. Karena dia kurang, maka titik B berada dalam lingkaran. Oke, paham ya? Nah, untuk titik C, min 4, min 4, silahkan temukan sendiri apakah titiknya berada pada lingkaran, di dalam lingkaran, atau di luar lingkaran. Bisa ya? Selanjutnya, kita masuk ke soal kedua. Posisi titik T, min 1,1 terhadap lingkaran ini adalah, gunakanlah metode yang paling cepat. Jadi, kalau bentuk soal seperti ini, lebih baik kita substitusikan. Nah, sekarang kita ganti nilai X-nya dengan negatif 1 dan nilai Y-nya dengan 1. Maka, persamaan kita akan menjadi
min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 ditambah 12 dikali 1 dikurang 12. Nah, sekarang kita samakan saja dulu dengan 0 ya. Lalu ini hasilnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 12 dikurang 12 sama dengan 0. 12 kurang 12 habis, maka ini tinggal 6. 6 apakah sama dengan 0? Tidak, 6 itu lebih dari 0. Nah, karena dia lebih, maka dapat kita simpulkan bahwa titik T itu berada di luar lingkaran. Paham ya teman-teman ya? Kita masuk soal ketiga. Diketahui titik A, n,1 terletak pada lingkaran X ditambah 2 dikuadratkan ditambah Y dikurang 4 dikuadratkan sama dengan 18. Jika n lebih dari 0, maka nilai n yang memenuhi adalah, oke teman-teman lihat di sini, di soal sudah dikatakan bahwa titik terletak pada lingkaran. Maka kalau pada lingkaran, maka tanda yang kita gunakan adalah tanda sama dengan. Karena kita memiliki persamaan lingkaran bentuk seperti ini, maka paling cepat caranya adalah dengan substitusi. Berarti kita punya X1 dikurang A dikuadratkan, ditambah Y1 dikurang B dikuadratkan, itu sama dengan R kuadrat. Kenapa kita pakai sama dengan? Karena titik terletak pada lingkaran, ya. Kita ganti X1-nya dengan N. Berarti N dikurang. Karena pusatnya adalah negatif 2, maka ini berubah menjadi 2. N ditambah 2 dikuadratkan ditambah Y1. Y1-nya adalah 1, berarti 1 dikurang pusatnya adalah 4, dikuadratkan sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 18. Oke, ini kita lanjutkan. N tambah dikuadratkan, maka hasilnya apa? N kuadrat ditambah 2 kali depan kali belakang, berarti 4N ditambah 4 ditambah 1 dikurang 4 dikuadratkan. Berarti 1 dikurang 4 adalah negatif 3 dikuadratkan 9 sama dengan 18. Oke, berarti ini N kuadrat ditambah 4N ditambah 13. 18 pindah ruas berarti min 18 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh N kuadrat ditambah 4N dikurang 5 sama dengan 0. Oke, teman-teman lihat ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Ingat ya, persamaan kuadrat itu kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Jadi cara memfaktorkan, ingat kembali pelajaran SMP, berapakah bilangan kalau dikalikan negatif 5, kalau dijumlahkan adalah positif 4. Maka itu nilainya adalah N ditambah 5, N dikurang 1. Maka kita peroleh faktornya N tambah 5 dikali N dikurang 1 sama dengan 0. Ini artinya dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya sama dengan 0. Maka pasti salah satu bilangan itu sama dengan 0, ya kan? Sehingga kita beroleh N ditambah 5 sama dengan 0, maka N sama dengan negatif 5. Atau N dikurang 1 sama dengan 0, N sama dengan 1. Oke, kita lihat soal kembali. Jika N lebih dari 0, maka nilai N adalah, yang lebih dari 0 adalah 1. Maka terjawab bahwa nilai N adalah sama dengan 1. Sekarang kita lanjut soal keempat. Diketahui persamaan lingkaran L adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurang 4Y dikurang 11 sama dengan 0. Jika titik T min 3, A terletak di luar lingkaran, maka nilai A yang memenuhi adalah, oke, karena dia di luar lingkaran, maka ini tandanya lebih dari, ya. Sekarang kita substitusikan, maka kita peroleh min 3 kuadrat ditambah A kuadrat karena Y-nya adalah A. Oke, lalu ditambah 10 dikali min 3 dikurang 4 dikali A dikurang 11 lebih dari 0. Kenapa kita lebih? Pakai lebih karena dia di luar lingkaran. Sekarang kita selesaikan. Ini 9 ditambah A kuadrat dikurang 30 dikurang 4A dikurang 11 lebih dari 0. Kita susun A kuadrat dikurang 4A, 9 kurang 30, 21, dikurang min 21, dikurang 11 berarti min 32 lebih dari 0. Dengan cara yang sama kita faktorkan. Berapakah bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 32, kalau dijumlahkan hasilnya 4. Tentu itu A dikurang 8 dengan A ditambah 4. Maka kita perolehlah nilai pembuat nolnya itu A dikurang 8 dan A ditambah 4. Maka kita akan melihatnya di dalam bentuk garis bilangan. Yang pertama ini A sama dengan 8, kita samakan terlebih dahulu, lalu A sama dengan negatif 4. Negatif 4 dengan 8, maka negatif 4 berada di kiri,
nilai 8. Nah, di antara nilai ini terdapat 0 di tengah-tengah. Jadi, ambillah nilai 0, karena paling gampang kita substitusi ke dalam persamaan sebelum difaktorkan. Sehingga 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 dikurang 32, hasilnya negatif 32. Negatif 32, berarti daerah 0 itu adalah negatif, maka yang lainnya adalah positif. Dia selalu selang-seling ya. Jadi positif, negatif, positif gitu. Karena diminta lebih dari, maka daerah yang dipakai adalah daerah positif. Sehingga dapat kita simpulkan, maka nilai A adalah kurang dari negatif 4 karena ke kiri negatif 4, atau nilai A adalah lebih dari 8. Inilah dia nilainya. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Aku sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.